Yo, Shutoda Podcast. Balik lagi kita di Bursa Transfer. Setelah kemarin kita bikin satu konten tentang Bursa Transfer. Di minggu ini kita bakal ngebahas sedikit ya tentang transfer yang resmi, ada juga yang masih rumor. Oke. Update dari minggu lalu ya. Update lah kita akan, dan ini bakal jadi konten berkala kita ya. Ya selama off season ya, karena nggak ada, apalagi kemarin final UCL sudah selesai gitu kan, otomatis nggak ada lagi pertandingan yang bisa direview gitu kan. Ya. Kali ini kita disponsori sama Cheese Stick. Nih bisa denger ya. Sambil ngopi guys, biasa guys lah. Nyantai di sini mah ya. Ya, oke lah, kita bahas lah bursa transfer mulai dari resmi dulu ya. Yang resmi nih. Ini nyusul harusnya kemarin ya. Yang minggu lalu harusnya juga udah masuk. Itu ada transfer yang udah resmi, itu pertama ada Julian Alvarez ya, strikernya River Plate. Yes, yang baru nyetak 6 gol kemarin ya. Double hat-trick di Copa Libertadores. Itu sudah resmi ke Manchester City ya, seperti kita tahu. Terus udah gitu tambahan juga kemarin kita udah bahas Dortmund ya Bung Arya ya. Ada Karim Adeyemi dan juga Niklas Sule gitu. Nah, Dortmund juga sudah resmi back tengah ya, partnernya Sule ya, itu Nico Schlotterbeck dari Freiburg. Ini agak sakti juga kan ya si Schlotterbeck. Iya. Selain salah satu pemain kunci ngebawa Freiburg ke final DFB Pokal. Oh, final ya DFB. Final, Freiburg DFB Pokal final. Terus dia juga team of the season, masuk team of the season. Oh, Bundesliga. Wow. Dengan pemain belakang dengan jumlah duel persentase paling tinggi, 69%. Ngeri sih. Yeah. Kalau gua baca sedikit sih, Schlotterbeck kan gua belum pernah ya lihat dia main ya, jujur aja. Tapi katanya dari riset sih dia back tengah modern. Yeah. Jadi maksudnya back tengah yang nyaman menguasai bola, membangun serangan gitu, ball playing defender lah zaman ayeuna mah. Schlotterbeck ya kalau misalnya nggak di ini Dortmund sih bisa tuh padahal buat United tuh. Udah jangan ngomongin United. Itu tadi yang susulan dari minggu lalu ya, yang belum kita mention ya. Tadi ada Julian Alvarez, terus Nico Schlotterbeck. Lalu ini kita bicara bursa transfer, tidak hanya transfer sih ya gitu, juga perpanjangan kontrak beberapa pemain lah ya gitu ya. Dan mungkin ada yang tidak perpanjang. Secara verbal Luka Modric ya. Ya, dari juara UCL dan La Liga musim ini Real Madrid, Luka Modric resmi perpanjang kontrak ya 1 tahun aja, karena memang udah sejak musim lalu Modric perpanjangnya hanya 1 tahun. Karena ya udah 37 tahun juga Pak, udah fisik juga kan. Iya. Betul, dan memang kalau di Real Madrid untuk pemain veteran tuh kenapa berkala? Itu gajian dikurangin sedikit-sedikit, sedikit gitu. Betul. Tapi Modric bertahan tidak diikuti oleh Marcelo, kaptennya Real Madrid ya, kapten utamanya Real Madrid sebenarnya kan Marcelo, cuman karena jarang main aja jadi Benzema yang jadi kapten. Marcelo akhirnya resmi tidak memperpanjang kontrak dengan Real Madrid. Ya kalau dari gua sih kurang apalah Marcelo gitu kan, baktinya untuk Real Madrid. Semua titel udah diraih gitu oleh Real Madrid, dan memang akhir-akhir ini dari 3 musim ke belakang kan mulai menurun, mulai kehilangan tempat juga gitu. Ferland Mendy gitu kan. Betul, sedikit trivia juga ya buat ini. Di Real Madrid tuh kapten berarti ini ya, pemain terlama di first team ya. Iya. Ada hierarki. Ada hierarkinya ya. Berarti Nacho tuh next in line. Tapi kayaknya enggak sih. Ya mungkin paling Benzema lah paling. Ya betul. Benzema turun ya, notabene vice kaptennya gitu ya, tapi juga Nacho bisa jadi dengan hierarki di Real Madrid tadi jadi kapten simbolis. Ya kayak Marcelo kan kapten simbolis kan. Ya. Main mah enggak gitu, cuman ya ayo gitu kan. Nongkrong. Iya. Memberi semangat. Selain Marcelo juga Isco. Isco Alarcón, gelandang yang dalam tanda kutip sudah mulai terlupakan ya gitu. Betul, dan setelah musim ini terhitung ya berapa kali mainnya ya. Ya bisa dihitung jari lah. Isco juga tidak akan memperpanjang kontraknya gitu kan. Ya menarik disimak nih dari Real Madrid sendiri nanti dengan kepergian Marcelo dan
Isco sendiri seperti apa pergerakannya ya. Kalau bahas Bale ya, karena Bale udah pasti cabut dari kawan. Iya, udah lama ya Gareth Bale dipastikan cabut, tapi ya nggak apa-apa sih di-mention juga Gareth Bale. Jadi atlet golf katanya. Bisa jadi ada juga yang bilang pengen pulang ke Inggris gitu kan, agennya mention, tapi kan sempat dipinjemin ke Tottenham juga nggak segitunya kan waktu itu kan gitu. Memang udah habis aja sih. Kita lihat lah. Ya, Mungkin nanti ke Southampton Bung Helmi gimana? Oh itu bagus. Kalau ke Southampton sih bagus. Iya, jadi sama James Ward-Prowse ya James gitu ya. Ward-Prowse. Ya nanti menarik lah disimak gitu ya pergerakannya Real Madrid kayak gimana. Lalu dari yang sudah resmi juga ini FC Hollywood Bayern Munchen ya. Boyong 2 pemain ya? Boyong 2 pemain dari Ajax Amsterdam. Pertama ada gelandang tengah ya, Ryan Gravenberch. Gelandangnya timnas Belanda, juga ada bek kanannya Maroko, Noasir Mazraoui. Nosair Mazraoui. Mazraoui lah itu bek kanan. Sebenarnya udah resmi dari ya secara verbal udah cukup lama juga sebenarnya gitu ya, walaupun Mazraoui sempat didekati oleh Barcelona juga katanya, tapi akhirnya memilih Bayern Munich. Ya menarik juga disimak gitu, mengingatkan Bayern Munchen bek kanannya tuh Ben Pavard ya, Benjamin Pavardnya timnas Prancis. Nanti gimana, apakah Pavard akan dikembalikan ke posisi bek tengah, menambah kepergian Niklas Sule. Tapi juga di tengah udah ada Lucas Hernandez dan Dayot Upamecano, ya menarik lah. Namanya juga FC Hollywood, Pak. Iya. Bintang. Kalau nggak ada kalau bintangnya cuma dikit nggak Hollywood. Nggak Hollywood gitu kan. Bollywood. Dan berikutnya yang resmi masuk ke Italia nih. Andrea Onana. Iya. Inter Milan akhirnya setelah sekian lama, udah satu dekade ya. Handanovic ya. Ya, Samir Handanovic akhirnya punya bukan deputi bahkan ya. Pesaing ya gitu, dan kompetisi lah untuk Handanovic. Ya, jadi kompetitor, apalagi kemarin ya sama-sama kita tahu Inter kan. Waduh, itu Radu ya. Ya, kiper cadangannya Yonut Radu melakukan blunder yang cukup fatal sih, karena akhirnya gagal juara ya gitu ya. Nggak fatal sih, bagus itu, blunder bagus. Yang maneh, Pak. Jadi akhirnya ya ini teman gue ada nih gitu ya, pendukung Inter juga, Internisti. Dia tuh paling kesel sama Handanovic, paling nggak suka gitu, karena dulu ya Inter sosok kiper tuh kan Julio Cesar gitu ya. Betul. Sementara kan Handanovic bisa dibilang nggak mentereng amat gitu ya. Betul, memang kapten sih gitu, cuman tapi kan ya Onana mah jauh lah gitu. Tapi yang menarik dibahas sedikit dari Andre Onana itu udah nggak main hampir 1,5 musim ya, karena tersangkut masalah doping. Iya. Nah, menarik disimak gitu, ini setelah sekian lama nggak main, bakal gimana nya ya gitu. Bisa jadi Handanovic belum nggak langsung dikasih ke Onana gitu, Mas. Bisa jadi tetap Handanovic, karena Handanovic juga perpanjang kontrak 1 tahun lagi kan gitu. Apakah akan menjadi kasus seperti Ocho? Malaga ya, waktu di Malaga ya. Kalau nggak salah iya Malaga deh. Nggak bisa menggeser Idris Kameni ya, ya kan? Padahal gila sih Ochoa. Ya nanti menarik lah disimak itu gimana Andre Onana. Lalu dari tetangganya juara Italia AC Milan. Campione. Gak beres-beres nih selebrasinya ini orang nih. Maklum udah lama. 11 tahun, Bos. Itu ada di Vogue Origi ya? Ya, dari Liverpool. Liverpool. Belum ada announcement resmi dari Milan, cuman Paolo Maldini sudah mengatakan ya, sudah ada statement dari Paolo Maldini bahwa di Vogue Origi akan menjalankan tes medis. Ya betul, tes medis. Ya memang kalau bicara formalitas ya, maksudnya bisa dibilang yang minggu lalu kita announce juga Toni Rudiger juga belum official oleh Real Madrid, belum komunikado official belum itu gitu. Tapi ya kita sama-sama tahu ya, banyak insider, koresponden kayak Fabrizio Romano, Gianluca Di Marzio, David Ornstein yang membocorkan banyak info gitu ya untuk kita gitu ya. Ya memang sekali lagi bagi kalau tim Real Madrid, Barcelona, biasanya AC Milan ya, tim-tim Liga Spanyol, Liga Italia jarang ya untuk mengannounce duluan ya. Iya. Jarang, beda seperti mungkin Manchester United tiba-tiba udah beli Sancho padahal belum resmi gitu kan. Iya.
Ya betul belum sih. Masuk musim udah di-announce, ini udah di-announce gitu. Ya sedikit banyak juga pasti faktornya karena contoh Real Madrid ya tidak announce Toni Rudiger, pasti kan mereka juga masih fokus di final UCL kemarin. Betul. Gitu kan. Origi juga konteksnya Origi masih fokus untuk Liverpool walaupun gak dimainin gitu kan. Ya itulah gitu maksudnya lika-liku transfer ya, bursa transfer. Betul. Lalu apa lagi nih? Perisic dari Inter nih. Salah satu pemain kunci Inter Milan nih. Kunci itu underrated parah. Kuncian. Asli Ivan Perisic tuh anjir. Pindah ya ke Tottenham ya. Iya. Bereuni dengan Antonio Conte ya. Iya. Yang merevitalisasi karirnya juga kan gitu ya sebenarnya. Wah, tapi berarti Tottenham ngeri sih. Di kanannya Emerson Royal kan, mantan bek sayapnya Barcelona. Musim lalu bagus banget sih Emerson Royal. Di kiri sekarang ada Perisic musim depan. Wah anjir banget makin. Masih ada Reguilon kemana? Semenjak Conte Reguilon memang nggak ini. Semenjak Conte mengambil alih. Jarang. Ya mungkin nggak cocok dengan skemanya Conte gitu. Apalagi kan Reguilon tuh sebenarnya lebih ini ya, lebih cocok mungkin lebih cocok di skema 4 back. Iya betul. Sementara kan yang dibutuhkan kontak lagi jadinya dibutuhkan Conte itu back sayap ya yang agak ke depan lah. Agak ke depan ya dalam formasi wingback dalam formasi 3-4-3 kan. Betul. Ya mungkin Reguilon lebih ke fullback gitu. Ryan Sessegnon tidak sewah itu gitu kan. Cadangannya Reguilon kan di Tottenham Ryan Sessegnon. Bahkan akhir-akhir sih yang gue perhatiin Conte lebih sering memasang Matt Doherty. Yang notabene adalah back sayap kanan ya di kiri gitu. Untuk ya nggak tahu apakah karena kebutuhan taktik, satu inverted wingback, satu murni wingback yang nggak tahu. Tapi yang jelas masuknya Perisic menurut gua agak berbahaya sih gitu. Ya ngeri sayapnya Tottenham musim depan. Ngeri gitu. Selain itu juga masih punya opsi untuk permanenin Kulusevski. Ya Kulusevski di depannya mereka ada Kulusevski, Son Heung-min gitu ya. Ya cobalah nanti kita lihat aja sepak terjangnya Perisic di Tottenham. Ya. Lalu yang masih di nuansa Italia ya, tadi Perisic walaupun ke Tottenham juga dari Inter. Nah ini veteran nih. Kaptennya Nyonya tua La Vecchia Signora alias Juventus, Giorgio Chiellini yang tua anjing udah bukan tua lagi aja bawa tanah aja itu. Terbalik. Nggak bener lah. Itu akhirnya resmi angkat kaki dari Juventus. Pindah ke MLS dia ya. Iya, Los Angeles FC ya. Sama Carlos Vela ya itu ya, LAFC itu ya, Carlos Vela ya. Carlos Vela. Iya, Giorgio Chiellini setelah mengabdi dua-duanya FM banget ya. Iya, benar. Pemain FM banget itu. Ya setelah mengabdi sekian lama kan. Iya. 2 dekade ada nggak? Hampir ya kayaknya nggak sampai sih 2 dekade. Cuman ya maksudnya wah ya udah kayak Maldini di Milan lah dia. Iya gitu. Lama banget gitu Chiellini. Akhirnya angkat kaki juga mungkin karena faktor Juventus sudah punya Matt Bellet ya. Dan masih ada juga sosok veteran di Leandro Bonucci gitu. Jadi mungkin ya sudah saatnya aja lah gitu kan. Iya maksudnya. Karena udah keganti juga lah. Ya udah mulai memasuki jadi kayak Marcelo ya, kapten simbolis. Udah nggak selalu main tapi untuk menjaga. Kayaknya lagi tren deh kapten simbolis gitu. Di Milan juga gitu loh. Alessio Romagnoli jarang main ya dia. Jarang main semenjak Tomori masuk. Romagnoli emang awalnya cedera tapi setelah itu jarang main sekali tuh. Iya betul sih, mungkin bukan tren bahwa memang kebutuhan Pak kadang-kadang. Karena kan kadang-kadang kapten tuh orang yang dituakan lah anggapannya begitu kan. Dan memang punya leadership gitu kan, pengalaman untuk menjaga keharmonisan ruang ganti gitu kan, namanya hubungan antar pemain gitu sih kalau menurut gua. Dan terakhir dari minggu ini ya yang resmi itu Diego Carlosnya Sevilla itu pindah resmi ke Aston Villa gitu, menyusul kemarin udah kita bahas ya Bung Arya ya, Filipe Coutinho dan Boubacar Kamara. Ini Aston Villa belanja nih. Tapi gini maksud gua mention Diego Carlos itu sebenarnya untuk transisi ke rumor nih. Kan Chelsea tuh mengincar Jules Koundé kan, Koundé-nya Sevilla juga gitu. Sementara kan Carlos tuh partnernya Koundé gitu ya. Nah,
ini akan berpengaruh nggak nih, karena bisa jadi kunci juga gitu, karena bisa jadi malah nggak akan gue lepas nih. Iya, gue udah ngejual Diego Carlos gitu, masa gue lepas Konde juga gitu kan, nggak. Depan gue siapa gitu. Nggak semua tim bisa kayak Real Madrid ya melepas dua center back utamanya dalam musim yang sama dan masih juara UCL juga. Itu luar biasa ya. Iya, itu kan. Sergio Ramos dan Rafael Varane keluar bersamaan gitu kan. Tanpa diduga ya. Cuman mendatangkan David Alaba. Satu pengganti. David Alaba dan aja. itu pun asalnya back kiri loh. Iya, back kiri, ya. Ya jadi ada kemungkinan gitu, balik lagi ke Diego Carlos, maksud gue bisa jadi pergerakan Aston Villa ini menghambat ambisinya Chelsea gitu loh, maksud gue. Untuk mendatangkan Konde ya. Iya, kan Chelsea udah ngincer Konde dari musim lalu Pak gitu kan. Apalagi sekarang gitu dengan Rudiger ke Real Madrid, Christensen ke Barcelona gitu kan. Ya Fikayo Tomori nggak tahu, mungkin akan dipermanenkan oleh AC Milan atau gimana. Udah gitu. Dipermanenkan kalau. Udah dipermanenkan. Jadi ya udah. Itu kan musim kedua kemarin tuh. Musim kedua Tomori, musim pertama pinjam. Musim keduanya dipermanenkan. Musim kemarin tuh musim ini tuh udah permanen ya tuh. Apalagi kayak gitu kan. Chelsea sangat butuh suntikan darah baru lah di lini belakang gitu. Betul. Spilicueta pindah gitu kan. Dengan pemilik baru juga nih ya. Iya gitu. Ya menarik lah disimak gitu ya, nanti apakah transfer Diego Carlos ke Aston Villa ini jadi menimbulkan efek domino gitu ke ke Chelsea dan Jules Koundé. Mumpung masih di Chelsea nih. Rumor kan itu juga Ziyech sama Kante. Nah, itu masuk rumor ya kita sekarang ya. Itu oke lah kalau Hakim Ziyech mungkin semenjak Thomas Tuchel mengambil alih dia agak kurang dipercaya gitu ya. Dipercaya karena Tuchel tuh 3-4-3-nya bukan penyerang sayap kan ya, kayak lebih kayak AMC ya. Mason Mount, Christian Pulisic gitu kan. Lebih ke dari tengah. Ya suka-suka dia gitu mau entah lari ke sayap atau lari ke masuk ke tengah. Betul. Gitu. Sementara kan Hakim Ziyech itu penyerang sayap ya. Penyerang sayap. Inverted inside forward inverted winger gitu kan ya. Winger. Di kanan kaki kiri. Oke lah kalau Ziyech gue masih ngerti. Ini rumor beredar N'Golo Kante mau dilepas, gue agak anjir lah. Walaupun sebenarnya Tuchel udah bilang nyawanya Chelsea ini adalah Kante, iya. Tapi juga gue denger ada berita bahwa Tuchel pengen melakukan penyegaran di lini tengah gitu. Walau ya Jorginho itu katanya mau diskusi kontrak. Kante juga, tapi kayak Fabrizio Romano deh kalau nggak salah yang mention bahwa Chelsea itu open gitu untuk menjual Kante gitu. Ya mungkin karena faktor satu musim ini performa Kante kelelahan ya. Tidak seperti yang diharapkan gitu. Karena yang kita tahu Kante selalu konsisten. Beberapa musim kemarin konsisten, kunci permainan, tapi di musim ini Kante kayak yang kurang gitu. Walaupun bagus gitu. Ya Kante adalah Kante lah ya. Ya, Kante tetaplah Kante, cuman tidak seperti yang diharapkan oleh Tuchel mungkin ya. Tuh, dan diminati oleh Manchester United. Wah, itu mau banget sih gua sih. Gila Pak, Kante siapa yang gak mau? Anjir. Itu gila sih Kante ya, tapi ini masih sebatas rumor ya gitu ya, masih sebatas rumor gitu. Dan Chelsea pun memang ada tendensi untuk tadi ya merevolusi lini tengah gitu, termasuk kan ada satu pemain pinjamannya yang moncer menjalani pinjaman di Crystal Palace tuh Conor Gallagher. Itu kan ya? udah dipastikan oleh Tuchel akan menjadi bagian dari skuad Chelsea musim depan gitu. Saul Niguez nggak akan diperpanjang ya, masa pinjamannya akan dikembalikan ke Atletico Madrid, Taraulin oge gitu kan. Jadi memang mungkin ada ya menarik disimak gitu dari rumor ini pergerakan Chelsea seperti apa, apalagi kalau Kante beneran pindah anjir. Siapa yang ketiban durian runtuh. Kiamat, Pak. Iya, siapa yang bakal ketiban durian runtuh bisa mendapatkan N'Golo Kante gitu ya. Betul, dan di Chelsea pun sendiri mungkin memang tidak ingin Kante sentris di tengah ya. Iya. Ada tendensi ke sana juga ya. Iya. Ya karena memang kayak Kante gini deh, yang paling gua lihat sendiri gitu ya, yang paling kelihatan sama gua tuh pas final EFL Carabao dan final Piala FA. Itu memang di final Piala FA
Kante tuh ditarik kan bahkan kan babak kedua. Memang udah kita omongin tuh. Agak kurang ya gimana ya? Agak kurang musim ini memang kurang itulah ya betul yang tadi Bung Elmi bilang. Kayak Kante yang biasanya lah gitu. Iya. Dalam konteks ini terutama mungkin yang dirasa kurang oleh Tuchel itu ketika membangun serangan gitu kan. Tuchel kelihatan banget lebih percaya Mateo Kovacic, bahkan Ruben Loftus-Cheek gitu kan. Betul, jadi kan mungkin ya balik lagi ke kebutuhan taktik lah ya, kebutuhannya Tuchel seperti apa. Tapi gimana sorry. Kalau bicara rumor, menurut gue yang paling panas, paling santer tuh walaupun baru ya. Saman. Sadio Mane benar. Saman. Anjir. Iya Sadio Mane tuh. Saman. Sudah keluar statement menegaskan bahwa ia akan hengkang dari Liverpool. Ya. Menarik ya. Kontraknya menyisakan 1 musim sih. Ya. Sebenarnya tapi ya setelah 6 tahun berbakti di Liverpool gitu ya. Jadi ya maksudnya aktor utama lah gitu ya sama pemain kunci sama Muhammad Salah gitu. Akhirnya Sadio Mane akan hengkang. Ini juga menarik nih. Menarik banget. Ini akan sangat-sangat merubah peta persaingan Premier League musim depan gitu kan. Yeah. Kita udah sempat bahas ya bahwa lini depan Liverpool memang superior gitu. Tapi karena Liverpool konteksnya mengejar Manchester City yang notabene baru mendapatkan Erling Haaland dan Julian Alvarez, kehilangan Sadio Mane makin nambah PR nih Pak. Iya, gitu. Makin ketinggalan dong. Ya gitu. Ya oke lah Diogo Jota bagus, Luis Diaz bagus gitu ya. Salah satu pembelian winter paling brilian gitu ya Luis Diaz. Tapi ya Sadio Mane ini besar perannya Pak gitu ya. Ya, jauh. Maksudnya Sadio Mane tuh kalau Sadio Mane masih tetap, Erling Haaland ada pesaingnya dari Liverpool. Tapi karena Sadio Mane, kalau nih Sadio Mane cabut, siapa nih dari Liverpool yang bisa menyaingi si Erling Haaland nanti di City gitu. Peminatnya yang paling besar adalah Bayern Munchen katanya untuk menggantikan Robert Lewandowski. Nah, ini akan hengkang juga nih. Nah, iya, jadi ini tadi kalau bicarain efek domino tadi Diego Carlos ke transfer Koundé ke Chelsea. Ini lebih gila lagi efek dominonya nih. Gitu bisa jadi dengan ya kemarin Munchen mungkin agak enggan gitu ya. Kehilangan Lewandowski selain dia seorang Robert Lewandowski ya. Juga karena siapa gua penggantinya gitu. Tapi kalau misalnya memang betul dan Bayern Munchen bisa membeli, ya gue rasa bisa aja sih gitu ya, membeli Sadio Mane, ya mungkin Lewandowski akan lebih terbuka tuh peluangnya untuk merapat ke Barcelona gitu menurut gue. Jadi menarik disimak nih pergerakan yang seperti ini nih yang menimbulkan efek domino ya. Bakal seru lah. Kalau keluar, yang lain gimana? Iya. Gitu-gitulah. Iya. Ya coba kita lihat juga menarik ya, Liverpool sekali lagi disimak siapa penggantinya Mane karena nggak mungkin mengandalkan Muhammad Salah seorang gitu ya. Dan selain itu Origi juga udah cabut kan ya, tadi kita sebut. Gitu. Salah kan juga kontraknya sama persis kayak Mane akan habis di musim depan ya, akhir musim depan belum perpanjang juga. Jadi ya coba kita lihat lah. Lalu apa nih, Brad? Dembele. Ousmane Dembele. Dembos. Oke, Ousmane Dembele ya katanya juga ya belum kunjung memperpanjang kontrak dengan Barcelona. Ini jadi temanya Barcelona musim ini ya. Ya maksudnya mereka berusaha mempertahankan Dembele dari kapan gitu kan sebenarnya. Udah lama tuh. Tapi, dengan keadaan finansial yang carut marut ya. Iya gitu, mereka tapi Dembele-nya sendiri nggak mau masih nggak ada nggak ada pergerakan juga ya dari Dembele-nya sendiri ya. Iya nggak, dan Dembele-nya juga nggak mau kompromi gitu loh dengan nggak mau mengerti dengan kondisi Barcelona Barcelona saat ini gitu. Yang lebih gilanya lagi kan di paruh 2 musim Dembos tuh luar biasa banget ya. Iya. Kayak hidup lagi gitu, kayak dapat angin segar gitu kan ya semenjak dipegang Xavi jadi gila lagi. Dan mungkin ya itu kan karena baru cedera juga ya Dembele ya. Iya. Baru bisa main dan kebetulan memang baru ada pergantian pelatih. Iya. Sama Xavi menggantikan Koeman. Ronald Koeman ya. Iya. Nah, di satu sisi memang kalau statistik tuh bagusan Koeman kan sebenarnya daripada Xavi. Betul. Ini ya ketolong tuh sama Dembele memang. Betul. Xavi banyak ketolong Dembele dan Xavi sangat banyak. Betul, dan Xavi pun
ya maksudnya sangat berharap Dembele bisa bertahan ya, pemain kuncinya Xavi gitu ya. Ya, salah satu pemain kuncinya Xavi ya, di kebayang Barcelona. Kalau misalnya Dembele dipertahankan, Lewandowski jadi datang, kirinya Ansu Fati, wah bahaya lagi nih Barcelona nih, ngeri banget. Apalagi kalau Frenkie de Jong juga berhasil dipertahankan. Iya. Jadi ya tapi menarik lah disimak pergerakan Dembele, maksudnya kapan ya nggak setiap hari lah pemain dengan kualitas seperti Dembele bisa didapatkan dengan free transfer gitu. Yeah. Soalnya kan Barcelona tuh merogoh kocek dalam banget Pak, ini pas merekrut. Pas beli Dembele tuh dari Dortmund kan mahal banget tuh. Ya salah satu yang ngebuat bangkrut juga ya. Iya gitu, sekarang udah ya dulu dibeli banyak cedera, seposisi sama Messi gitu ya. Terus sekarang udah bagus malah lepas free transfer gitu kan. Iya. Sial banget sih. Ya menarik lah disimak pergerakan Dembos, walaupun yang paling meminati dan paling mungkin bisa memenuhi tuntutan gajinya ya PSG ya sebenarnya. Ya betul. Siapa lagi klub Prancis itu memang katanya mendekati Dembele, apalagi PSG juga besar kemungkinan kehilangan Angel Di Maria. Oke. Dan sudah perpisahan ya? Udah perpisahan. Oke. Rumornya Di Maria dikabarkan selangkah lagi bergabung dengan Juventus katanya. Oh iya. Untuk menggantikan Fernando Bernardeschi yang tidak akan diperpanjang oleh Juventus gitu ya. Ini juga kalau bicara efek dominonya bisa juga nih gitu kan ya. Panjang gitu. Inilah serunya bursa transfer guys gitu kan. Ya, dan yang mana kita semua udah tahu Paulo Dybala ya. Ya. Juventus juga ya Paulo Dybala. Akan kehilangan Paulo Dybala. Betul, tidak akan memperpanjang kontrak. Gimana nih spesialis Serie A nih? Rumornya kemana Dybala sih? Rumor paling besar tuh ya ke Inter sebenarnya. Mantep dong. Harusnya mantap. Cuman di situ yang sempat saya baca-baca nih, Inter lagi berusaha untuk mendatangkan kembali Romelu Lukaku dari Chelsea. Aduh, itu orang. Nah, ngapain? Makanya sampai dengan saat ini Inter belum gerak nih buat ngedeketin Dybala karena masih berusaha untuk Lukaku itu. Nah, di selain sisi AC Milan juga tertarik untuk mendatangkan Dybala. Siapa yang nggak tertarik sih Dybala maksudnya. Pengalaman di Liga Italinya udah banyak lah. Karena Milan pun butuh pemain yang bisa beroperasi di sayap kanan. Betul. Masih Alex Salemaker. Masih Salemaker yang nggak sayap kanannya Milan nggak sewah sayap kirinya lah. Iya. Makanya ya itu menarik lah Dybala. Gue kadang-kadang suka gemes kayak gini. Gimana maksudnya? Sama MU. Gratisan. Iya, nah itu yang udah kita bahas kemarin ya. Kemarin konteksnya Boubacar Kamara ya. Iya. Dan kalau bicara MU bukannya dulu ngebet banget ya. Rumor terus, MU mah rumor terus. Iya, terlalu banyak rumor, digoreng terus kan katanya. Kalau kata di Twitter sih banyak yang bilang enggak, MU enggak makan katanya. Tapi berarti balik lagi ke Dybala untuk sementara peminat dari Liga Italia ya, benar? Iya, Duo Milan. Walaupun sebenarnya ya kalau Milan ngerti ya kebutuhannya agak mendesak di sayap kanan gitu kan. Kalau Inter agak bingung sebenarnya gue excited, gue berharap gitu ya, apalagi ada Toro juga di situ gitu ya. Cuman Dybala di Inter di mana posisinya? Apa mau gantiin Perisic? Nggak mungkin Pak, nggak mungkin Pak, nggak. Palingan nggak, entah jadi Internya 3-5-1-1 gitu karena mungkin Inter lebih butuh ya. Tadi Bung Elmi mention tertarik memulangkan Lukaku, memulangkan bari rumahna numana gitu nya Lukaku. Semoga imah Lukaku pulang ke Everton aja. Jadi sebenarnya memang lebih butuh Lukaku sih gitu, sosok target man gitu ya. Target man yang bisa point of reference, jadi points of reference-nya jadi kunci lah serangan gitu kan. Jadi ya tapi kita lihatlah menarik gitu ya, Paulo Dybala berakhir di mana nanti gitu kan. Nah selain itu gue justru ngedengernya yang sempat dimention juga oleh Fabrizio Romano, justru Inter mendekatinya Henrikh Mkhitaryan. Iya, Mkhitaryan juga iya tuh. Mkhitaryannya AS Roma ya, mantan pemain Arsenal dan Manchester United gitu. Yang baru aja juara UEFA Conference League gitu. Ya, gelar pertamanya AS Roma setelah berapa tahun ya? Iya, setelah mungkin dari Scudetto 2001-2002 nggak tahu. Bisa ada Coppa Italia gitu ya, nggak tahu ya.
Ya tapi Mkhitaryan gue lebih ya walaupun udah 34 tahun Mkhitaryan mungkin masih lebih make sense gitu loh kalau secara taktiknya Simone Inzaghi gitu ya. Karena ya Hakan Calhanoglu oke, bagus, cuman bagus sampah. Ya dan memang inkonsisten juga sih Pak gitu. Nggak sebanding sama Marcelo Brozovic sama Nicolo Barella gitu kan. Itu mungkin Inter meminati Mkhitaryan untuk menghadirkan kompetisi lah untuk Calhanoglu kan. Karena kalau nggak Calhanoglu yang main, Arturo Vidal, kalau nggak Gagliardini gitu kan. Pak Arturo Vidal. Ya kan aneh pisan kan gitu. Jadi ya itu sih mungkin dari Inter Milan ya, menarik di sini. Inter Milan ya, menarik. Kalau dari AC Milan nih, selain tadi kan udah ya di Vogue Origi resmi. Milan kira-kira nih, gimana nih? Milan tuh Scudetto. Rumor nih, bukan rumor sih. Maldini kemarin sempat ngeluarin statement. Kita udah menang, kita masih butuh 3 big signing nih. 3 pembelian besar. Oke. Nah, pembelian besar itu salah satu targetnya di lini belakang, Sven Botman. Oh, backnya Lille ya? Backnya Lille. Belanda ya? Belanda itu udah dari lama lah sebenarnya. Iya. Sven Botman, di lini tengah Renato Sanchez. Oke, untuk mengganti Frank Kessie ya. Ya, untuk Lille juga kan? Lille juga. Jadi dari Lille digembosi sama Milan. Mike mainnya dari Lille. Ya. Sama di lini depan Scamacca. Ini Sassuolo ya? Sassuolo. Siapa? Gianluca Scamacca. Oke. Iya. Ya jadi, memang target besarnya Milan tuh di situ. Rumornya lah, masih rumor. 3 pemain ya dari lini belakang, lini tengah, lini depan. Ya kalau lini depan udah pasti ya karena Zlatan Ibrahimovic akan absen cukup lama ya. Enggak, Zlatan Ibrahimovic akhirnya memutuskan untuk perpanjang. Tapi absen kan, langsung operasi kan? Enggak, justru. Oh enggak. Kalau dia operasi, dia nggak akan main. Nggak akan perpanjang. Oh. Kalau jadi sebenarnya masih belum fix sih itu. Jadi dia nunggu apakah dia harus dioperasi atau enggak. Kalau dia dioperasi dia akan pensiun. Kalau dia nggak dioperasi dia bakal main 1 musim lagi di Milan. Tapi terlepas dari itu Milan akan tetap butuh pemain depan yang bisa jadi kunci, main terus, yang bisa 1 musim ngegolin 15, 20. Goal getter banget gitu. Karena yang kita lihat Giroud pun nggak bagus, cuman nggak sebegitunya sebagai sosok striker lah maksudnya. Ya nggak week in week out lah ya gitu ya. Ya itu kontribusinya. Makanya Milan di situ ingin menargetkan Gianluca Scamacca. Oke, Renato Sanchez tadi pasti untuk menggantikan Frank Kessie ya. Betul. Sven Botman memang udah lama diincar Milan. Gue sendiri suka banget tuh Sven Botman. Back tengah modern. Tapi Botman juga diperebutkan Newcastle kan? Ya. Newcastle United ngebet banget tuh. Ngebet sama Botman juga. Masa sih nggak mau sama juara Liga Italia. Ya nanti kita lihat aja deh Sven Botman berakhir di mana ya gitu. Ya, Sven Botman itu salah satu yang menarik. Tadi Bung Arya mention United. Bahas gimana nih United? Biasanya ya rumor aja ya, rumornya banyak lah. Walaupun memang kemarin gue lihat nih. Nunes. Lihat di mana nih? Di apps-nya MU. Di aplikasinya MU. Iya, langsung nih aplikasi MU nih. Extremely close. Yes. Berarti hampir nih ya. Hampir. Almost. Rumornya. Balik lagi walaupun maksudnya untuk masuk apps-nya MU, pas gua baca ya ternyata Media Watch. Ya, kita lihat lah ya. Clickbait biasa. Kita lihat lah ya. Kan kayak yang Ariana Grande sering bilang, almost is never enough. Anjir. Nyanyi dulu dong. Almost. Oke. Ariana Grande itu temennya Lady Gogog. Ini Ariana Gandeng. Nah itu intermezzo. Jadi ya itu maksudnya ketika sering udah dibilang extremely close, bahkan dibilang udah ada perjanjian verbal ya, maksudnya kesepakatan verbal kayak Mbappe, tapi ujung-ujungnya kan nggak jadi. Sering lah kayak gitu di transfer, makanya. Ya betul. Dan tadi Bung Arya udah mention juga ya perihal pengumuman formal gitu ya, kesepakatan ofisial gitu ya. Ya kadang-kadang tim-tim Liga Inggris terutama Manchester United suka
duluan ya, suka apa ya namanya, untuk memenuhi hasrat fans gitulah merenya. Tuntutan fans jadi tuntutan ini sales. Bisa jadi merchandise. Bisa jadi wah kabayang aya fans nunggus meuli baju MU tah Darwin Nunes gitu. Kabayang. Tapi kalau ngebahas itu mah belinya di Vilor kali. Tapi ya kalau ngebahas Nunes, kalau nggak salah kan kemarin kita udah bahas minggu lalu ada penolakan tanda kutip dari Nunes karena United nggak bermain di UCL ya. Dia di Benfica main di UCL, ini pindah ke United malah Europa League gitu kan. Itu satu. Kedua, yang gua tahu banderolnya 100 juta. Betul. Euro ya gitu. Sementara budgetnya United aja 120 juta Pak gitu. Jadi 20 juta kemanakan? Iya, cuma habis buat satu pemain mau gitu. Niat ngebangun tim tapi budgetnya dihabisin buat satu pemain, nggak mungkin. Iya. Nah ngebahas ya udah deh, bahas lah ya United ya, walaupun bahas lah dikit lah. Ya itu dia, gua tadi sempat nge-tweet juga gua di personal. Intinya dengan budget ya United kan budget nggak kayak PSG ya, gitu kan, cuman terbatas lah gitu, cuma 120 juta tuh bisa gua bilang cuman gitu kan, untuk zaman sekarang gitu, apalagi United sekali lagi butuh banyak pembelian gitu kan, perbaikan di setiap lini gitu. Tadi Darwin Nunes seperti itu, walaupun nggak tahu ya siapa striker lain yang diincar ya, banyak banget yang digoreng oleh media. Cuman gua ininya ke lini tengah bahas ya mengenai Frenkie de Jong. Frenkie de Jong juga kan Barcelona udah bilang di bawah 80 juta mah lupakan. Gitu kan. Di luar de Jongnya sendiri ogah-ogahan kan ke United karena alasan yang sama dengan Nunes gitu. Gua udah, apalagi de Jong gitu ya, udah di Barcelona gitu kan, harus pindah ke United melepas UCL, bodo amat itu pelatihnya Erik ten Hag gitu kan. Ya, gua rasa memang di sini walaupun memang pasti De Jong permintaannya Ten Hag ya, dan gua udah pernah mention sekarang mah United apa yang dimau Ten Hag ikutin lah, support lah gitu ya. Cuman kalau ya kita juga di satu sisi harus realistis gitu, dengan budget terbatas ini tadi De Jong 80 juta berarti ekuivalen kan 66% dari budgetnya United. Wah, mending jangan sih kalau gua ya gitu ya. Karena mereka lagi dengan lini yang semua lini ya, kecuali kiper. Betul. Banyak yang harus dibeli, banyak yang harus diperbaiki gitu dan banyak juga yang harus dijual. Nah, kalau masalah jual, sebenarnya kan 120 juta itu di luar dari hasil penjualan. Gua masang sih soal hasil United bisa dapat pemasukan gitu dari menjual pemain-pemain. Sekarang Eric Bailly, Aaron Wan-Bissaka, Anthony Martial, siapa yang mau ini mereka bertiga gitu? Siapa yang mau beli dengan harga puluhan juta euro? Gak tahu, mungkin dipinjemin lagi ujungnya gitu buat kan. Buat gaji doang ya jadinya. Iya, buat ngurangin payroll doang, betul Bung Arya gitu. Jadi gua mah agak sanksi dari pemasukan sektor penjualan sih gitu. Jadi fokus gua udah 120 juta aja ini yang ada gitu ya, yang jelas ada gitu. Jadi ya kalau untuk Darwin Nunes, untuk Frenkie de Jong nggak masuk akal ya? Iya, agak nggak realistis, atau enggak jadinya ya akan memperpanjang waktu untuk rebuild gitu. Jadi cuman kebeli 1-2 pemain musim ini. Jeprut lagi. Iya gitu. Jadi harus fans MU harus ngerti kalau misalnya ketika nanti yang datang Darwin Nunes, konsekuensinya MU bakal lebih panjang waktu untuk kembali ke atas gitu. Betul, konsekuensinya back tengahnya Maguire lagi, Lindelof lagi gitu kan. Jadi jangan terlalu duet maut lagi gitu kan. Jadi ya itu boleh senang ketika Darwin Nunes datang, Frenkie de Jong datang, entah siapa nanti pemain bagus yang harganya mahal datang, tapi ya itu konsekuensinya. Iya, betul. Ya, betul sekali. Yang mana sekarang justru yang dikabarkan oleh Fabrizio Romano lebih dekat ke Jurriën Timber ya. Jurriën Timber ya, back tengahnya Ajax ya gitu dan ya. Pau Torres ya justru Pau Torresnya Villarreal. Darwin Nunes sebenarnya. Tapi juga di satu sisi ada nggak tahu Romano atau insidernya Manchester United Samuel Luckhurst itu, bahwa katanya Ten Hag tuh nggak akan melakukan pembelian lini lain sebelum menyelesaikan lini tengah gitu. Karena dirasa yang paling urgent tuh lini tengah.
berarti Ten Hag ngelihat McTominay, Fred, anjing ya mau balik. Dagang cau gimana dagang cau. Jadi apalagi terutama McTominay ya. Iya, itu orang gila ya. Ya maksudnya di sini apa ya? Harus strike balance gitu. United itu mensupport Ten Hag tapi juga di satu sisi realistis gitu. Ya. Tapi realistisnya juga realistis yang terukur gitu tah. Plan B yang direncanakan dengan baik. Oke, nggak dapet De Jong. Katanya kan Ruben Neves juga didekati. Banderolnya lebih murah, 45 juta euro. Atau bahkan Edson Alvarez-nya Ajax yang jadi favorit gua tuh untuk mengikuti Ten Hag ke United juga katanya dikabarkan sudah dekat ya. Dekat juga oleh United gitu. Ya mungkin kompromi ke situ gitu, tapi bisa beli pemain yang lain, bisa beli Timber juga, bisa beli Pau Torres juga. Kenapa nggak dulu, maksudnya ini aja, selaras aja gitu. Dua-duanya maju, jangan ngedolin ini dulu, baru ini. Kan bisa bareng ya itu mah sebenarnya. Iya sih. Karena udah tahu kan kebutuhannya apa aja. Makanya. Ya tadi budget terbatas sebenarnya gitu. Takutnya sekarang Timber diduitin nih. Taunya nggak dapat. Iya, taunya lagi. Taunya De Jong tuh ya udahlah gua pindah. Sekarang mah nggak ada uangnya, nungguin Wan Bissaka dulu. Agustus lah baru beres. Nggak ikut pramusim. Ya. Harus adaptasi liar. Jadi maksudnya ya itulah harus dicari keseimbangan gitu antar ya namanya target, namanya incaran utama. Pasti punya. Tapi juga harus lihat kondisi klub gitu. Sekali lagi kan kondisi keuangan nggak bisa sembarangan, ada FFP gitu ini itu kan. Apalagi United dengan cuman tampil di Europa League otomatis kan hak siar, gelontoran keuntungan dari hak siarnya juga nggak sebesar itu gitu. Ya sekali lagi lah ngomongin United mah kayak yang Bung Arya mention minggu lalu ya, antara panjang teuing kalau nggak pendek teuing gitu, karena rumor semua, terlalu banyak yang digoreng, fans berteori termasuk gua. Memang kita juga ya pasti berteori ya dengan mungkin kita punya dream team. Ya kepengen lah gitu, kepengen gini gitu. Cuman memang United fanbase-nya lebih gila lagi kalau perihal itu gitu, nggak kayak tim-tim lain. Betul. Ya menarik disimak lah gitu ya, pergerakan United. Kita udah mention ya Bung Arya kemarin. Betul. Ya harusnya yang jadi aktor utama transfer window ini tuh Manchester United gitu kan, dengan pergerakannya. Ya coba kita lihat aja deh. Sabarlah fans MU sabarlah. Maksudnya jangan berekspektasi terlalu tinggi. Betul. Terus kalau ekspektasi salah itu mah. Terus support lah. Ntar karena udah Erik Ten Hag nih, direktur udah pada ngikutin juga nih maunya apa, jadi harus support lah. Satu pengumuman lagi bahwa Ralf Rangnick tidak akan menjabat sebagai konsultan di Manchester United karena fokus di tim Austria. Gimana pendapatnya? Timnas Austria. Ya, yang jelas pertama kan rencananya Rangnick jadi konsultan itu jauh sebelum Erik Ten Hag ditunjuk ya. Gua rasa sih sesimpel Erik Ten Hag bukannya nggak cocok, tapi Erik Ten Hag kan kunci utamanya menerima job sebagai pelatih Manchester United itu dia diberi kebebasan, final decision ada di dia gitu. Sementara konsultan gitu kan, malah jadi ngebuat second opinion yang tidak dibutuhkan. Iya gitu. Jadi kayak kalau kata gue sih lebih ke situ sih gitu, kayak Ten Hag, wah gue nggak butuh lu deh gitu. Ada yang bilang mereka nggak sempat ketemu, tapi ada yang bilang udah diskusi melalui telepon, melalui Zoom ataupun gimana gitu. Yang jelas ya kalau menurut gue nggak ini juga ya, karena dan secara tradisi juga Premier League kan final decision memang ada di pelatih ya, manajer itu ya gitu ya. Sedikit lah yang pakai konsultan atau direktur sepak bola atau general manager gitu, paling cuman Chelsea gitu kan yang pakai tuh yang perempuan dari Rusia ada, tapi sekarang udah nggak ada ya. Masih kok kemarin gue sempat lihat fotonya gitu. Grafanovska siapalah itu, Mariana Grafanovska itulah. Ya cuman beberapa lah tim yang kayak gitu kan gitu. Sisanya memang ya Liverpool semua, gimana Klopp, Manchester City gimana Pep gitu kan. Betul, Ten Hag pun kayaknya lebih ke arah sana sih kalau menurut gua. Oke, mungkin untuk bursa transfer kita sudahi saja dulu. Cukuplah, nanti kita update lagi lah. Kita update lagi lah kalau udah ada yang resmi, ada rumor-rumor terbaru ya. Betul, bakal ya
bakal kita usahakan untuk supaya kita update terus ya tiap minggu itu di bursa transfer, jadi supaya kalian nggak ketinggalan juga ya. Iya betul. Supaya lebih nggak ketinggalan lagi, jangan lupa nyalakan loncengnya, subscribe, komen, dan like video-video kita. Betul. Jangan lupa follow Twitternya Syutoda Podcast ya. Betul. Itu kita di situ banyak ngebahas terutama pertandingan gitu atau mungkin juga transfer ya. Jangan lupa fact juga kadang-kadang facts juga trivia juga ya. Jangan lupa ya guys. Gitu dulu paling dari kita. Gua Razan out. Arya out. Helmi out. Thank you semuanya. See you.